Halo teman-teman, yuk kita kenali metode pengumpulan data kualitatif. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai nih. Pertama, observasi. Kedua, wawancara. Ketiga, FGD. Dan yang terakhir adalah field notes. Yuk kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari observasi. Metode pengumpulan data ini penting banget dalam penelitian kualitatif. Di sini kita mengamati langsung apa yang terjadi di lapangan menggunakan indera yang kita miliki. Bisa dengan melihat dan mendengar. Nah, yang kita amati bisa macam-macam, mulai dari kondisi fisik tempatnya, orang-orang yang terlibat, aktivitas yang mereka lakukan, interaksi antar sesama anggotanya, obrolan, perilaku, hingga reaksi dari kita sendiri sebagai observer. Nah, observasi itu ada beberapa jenis. Ada participant as observer dan observer as participant. Kita mulai dari yang pertama. Participant as observer, peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan di lapangan, tapi tetap fokus pada peran sebagai peneliti. Untungnya, di sini kita bisa melihat perspektif sebagai orang dalam. Tapi hati-hati juga, jangan terlalu ke bawah suasana, karena bisa aja nanti ada bias dan mencatatnya jadi tidak terlalu objektif. Nah, untuk yang kedua, ini namanya observer as participant atau sering disebut dengan non-participant, di mana peneliti menjadi pengamat dari luar. Lebih objektif sih, tapi ya mungkin memang gak semendalam atau mungkin ada detail yang terlewat daripada metode yang pertama. Gimana sih langkah-langkah observasi? Pertama, kita harus tentuin dulu lokasi yang mau diamati. Jangan lupa juga minta izin, supaya nggak dikira intel. Penting juga buat nentuin siapa yang mau kita temui dan kita amati, kapan dan berapa lama. Setelah dapat akses dan tahu semua hal itu, baru deh kita tentuin jenis observasi dan peran kita. Penting juga untuk membuat protokol supaya catatannya nanti lebih rapi dan sistematis. Jangan lupa untuk nyantumin tanggal, tempat, dan waktu observasi. Catat juga semua aspek penting mulai dari siapa yang terlibat, kondisi tempat, aktivitas, hingga reaksi kita sendiri sebagai pengamat. Metode kedua adalah wawancara. Lewat wawancara, kita bisa gali informasi lebih dalam pada tiap individu. Variasi pertanyaan yang bisa diajukan dalam wawancara bisa disesuaikan dengan kepribadian narasumber. Enaknya pakai wawancara, kita bisa dapat data personal dan mendalam. Di penelitian psikologi, pertanyaan wawancara biasanya terbuka. Jadi narasumber bisa lebih bebas dalam menanggapi dan gak harus jawab kalau gak mau. Kita sebagai peneliti gak boleh maksa. Lewat pertanyaan terbuka, narasumber juga bisa menyampaikan perspektif mereka dengan lebih leluasa. Ingat ya, informasi dari wawancara bisa direkam dan ditranskrip buat dianalisis nantinya. Tapi jangan lupa minta izin dulu. Sebelum wawancara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, cari tempat yang nyaman dan mudah diakses. Yang kedua, tentukan waktu dan durasi wawancara. Ketiga, tentukan frekuensi pertemuan dengan narasumber. Dan yang keempat, siapkan metode yang tepat untuk mencatat informasi wawancara. Metode ketiga adalah focus group discussion. Sesuai namanya, metode ini adalah ngumpulin beberapa orang buat diskusiin satu topik. Metode ini cukup praktis karena bisa mengumpulkan beberapa orang sekaligus dan mendapat ide-ide menggali konsep dari mereka. Data yang disediakan lebih komprehensif dan mendalam. Biasanya lebih kaya dan juga padat karena adanya interaksi antar partisipan. Sesi FGD biasanya dipandu oleh seorang moderator yang bertugas ngasih pertanyaan, menjaga waktu dan netralitas, serta mengelola dinamika kelompok. Ada juga yang namanya observer yang tugasnya mengamati dan mencatat semua yang terjadi selama diskusi, baik verbal maupun nonverbal. Observer juga bertugas untuk menjaga anonimitas dan keamanan dari data. Metode pengumpulan data yang terakhir adalah field notes, di mana ini akan berisi catatan lapangan tentang deskripsi orang, tempat, kejadian, aktivitas, dan percakapan. Field notes juga bisa berisi tentang ide, refleksi, asumsi, pola yang muncul, dan mengeksplorasi bias yang ada di lapangan. Ada beberapa jenis dari field notes. Yang pertama adalah catatan mental. Biasanya catatan ini disimpan dalam ingatan. Cocok banget kalau lagi nggak bisa nulis langsung. Fleksibel sih, tapi risikonya bisa lupa.
Yang kedua adalah catatan lengkap, kebalikan dari yang sebelumnya. Ini detail banget, mencatat semua secara komprehensif, tapi kekurangannya memakan waktu. Selanjutnya ada catatan analisis yang mirip dengan catatan lengkap, tapi lebih fokus pada deskripsi spesifik. Misalnya ketika menjelaskan jumlah anggota dari suatu kelompok disebutkan 3 orang, 4 orang, bukan hanya beberapa. Selanjutnya ada juga nih catatan cepat yang biasanya menggunakan kata kunci, frasa penting, atau singkatan-singkatan yang cocok untuk dipakai di situasi yang terburu-buru. Kemudian ada juga catatan deskriptif yang fokusnya pada gambaran visual kejadian atau setting. Dan yang terakhir ada sketsa, yaitu visualisasi setting atau situasi lewat gambar atau sketsa. Nah, itu dia 4 metode pengumpulan data kualitatif. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa!